Sobat Rupiah, video kali ini bukan Bing Kepot maupun Semeru. Jadi video ini dibikin khusus untuk Sobat Rupiah nih yang udah gak sabar banget mengetahui info terkait beasiswa Bank Indonesia. Bank Indonesia ini sempat open question box di Instagram untuk menampung pertanyaan Sobat Rupiah terkait beasiswa Bank Indonesia. Nah, di sebelah saya ini sudah ada dua narasumber langsung dari Bank Indonesia yang akan mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan terkait beasiswa Bank Indonesia tahun 2024. Narasumber pertama ada Bang Dava. Halo. Lalu ada Kak Devi. Hai guys. Nah, mungkin langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih beasiswa Bank Indonesia itu dan tujuan dari beasiswa Bank Indonesia? Mungkin boleh Bang Dava langsung menjawab pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih Naila atas pertanyaan. Izin menjawab bahwa beasiswa Bank Indonesia ini adalah salah satu program sosial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, sebenarnya banyak sekali program sosial yang dikeluarkan Bank Indonesia, baik itu kepada kebudayaan sosial ataupun pemberdayaan masyarakat. Nah, akan tapi memang di kali ini kita akan membahas terkait beasiswa Bank Indonesia, terkait program sosial Bank Indonesia, yaitu beasiswa yang mana bertujuan untuk menunjang pendidikan teman-teman penerima, baik itu dari mahasiswa, mahasiswi, bahkan pelajar. Nah, dengan beasiswa ini semoga teman-teman yang penerima itu dapat menggali lagi potensi dirinya, kembali bisa menggali lagi prestasi-prestasi yang mungkin ada dirinya gitu. Intinya beasiswa ini untuk menunjang pendidikan mereka, seperti itu. Oke. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh Sobat Rupiah, yaitu kapan sih beasiswa Bank Indonesia ini dibuka? Oke, terima kasih Naila. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sering kita temukan di setiap tahunnya. Nah, jadi teman-teman bagi yang bertanya, kapan sih bukanya beasiswa Bank Indonesia? Jadi insya Allah beasiswa Bank Indonesia akan dibuka pada bulan Februari. Nah, jadi teman-teman stay tune di IG Bank Indonesia Kalimantan Barat dan juga tidak lupa pastinya di IG Genbi Kalimantan Barat, seperti itu. Oke, teman-teman stay tune ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya. Diperuntukkan untuk siapa sih beasiswa Bank Indonesia ini? Oke, siap. Terima kasih. Izin menjawab juga, Naila, terkait untuk siapa sih atau diperuntukkan untuk siapa sih beasiswa Bank Indonesia ini? Menurut dari perjanjian kerjasama antara kampus dan juga Bank Indonesia, beasiswa ini diperuntukkan kepada teman-teman yang kurang mampu dan berprestasi. Tetapi bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya sesuai dengan atau kriteria yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, teman-teman tinggal mendaftarkan dirinya saja. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Kak Devinya mungkin terkait hal-hal ini gitu. Itu sih Kak Devi. Mungkin kalau dari saya ya, kalau pendaftaran ini syarat dan ketentuannya tentu akan kami sebar dan kami informasikan di IG Bank Indonesia dan IG Genbi Kalbar. Jadi teman-teman yang memang sangat pengen dan menunggu beasiswa ini, silahkan pantengin terus IG Bank Indonesia dan IG Genbi Kalbar dan jangan lupa di follow ya. Jangan lupa follow teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana sih Kak cara mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini? Mungkin Kak Devi boleh ya jawab pertanyaan ini. Nah, tentunya ya pendaftaran ini akan di-share juga di IG Bank Indonesia Kalbar dan juga IG Genbi Kalbar. Di pendaftaran tersebut juga akan ada timeline dan syarat ketentuan serta kriteria bagi penerima. Jadi teman-teman jangan khawatir akan ada misinformasi atau apa gitu, karena di situ bakal terang penjelas apa saja yang harus teman-teman siapin dan apa saja yang harus teman-teman canangkan gitu agar bisa lolos di beasiswa tersebut. Oke, seperti itu. Boleh dicatat dengan baik ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, syarat dan ketentuan mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Mungkin Bang Dava boleh menjawab. Siap, terima kasih Naila. Terkait syarat dan ketentuan sebenarnya tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Kak Devi terkait syarat dan ketentuannya. Jadi mungkin bisa kita sebutkan salah satu atau salah dua lah ya dari syarat dan ketentuan itu. Yang pertama itu pastinya itu salah satunya adalah IPK-nya tidak kurang dari 3. Nah, jadi teman-teman ada persiapan nih.
Ada persiapan dari semester 1 sampai semester 3 itu mempersiapkan dirinya atau mempertahankan nilai dari mata kuliahnya. Nah, seperti itu. Nah, dan juga syarat yang satunya lagi itu di semester 3. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan dirinya untuk masuk beasiswa Indonesia itu minimal itu di semester 3 atau memenuhi syarat yaitu 40 SKS. Seperti itu sih. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang masih di bawah semester 3 itu lebih baik mempersiapkan nilai dulu ya Bang apalagi misalnya SKS-nya dikurang dari 40 kan gitu. Ya, masih ada waktu lah untuk mempersiapkan nilai. Ya, benar sekali. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, kriteria penerima yang seperti apa sih yang bakal dicari gitu loh oleh Bank Indonesia? Oke, sebenarnya kriteria tidak ada kriteria khusus juga sih ya. Intinya teman-teman itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia. Yang mana tadi sudah dijelaskan informasi-informasi itu lengkap akan disampaikan di IG GNB Kalimantan Barat dan juga Bank Indonesia Kalimantan Barat. Jadi teman-teman udah harus mempersiapkan dirinya di saat informasi itu akan disebar atau diupload. Nah, jadi teman-teman sudah harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang memang harus disiapkan sehingga dalam tahapan berkas dan lain-lain juga bisa lolos seperti itu sih. Oke, seperti itu. Ini udah disiapin makanan dan juga minuman, boleh nih kakak dan abang-abang nyicipin. Enak nih kayaknya nih. Pasti Coba ya. Dong, boleh, langsung silahkan. Ya, dicobain ya Kak. Oke, for your information teman-teman. Jadi sekarang kita lagi di Native Space di Jalan Wansagap, Pontianak. Oke, mungkin langsung lanjut lagi aja kali ya Bang ya. Enak juga kopinya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini minimal semester untuk mendaftar tuh semester berapa ya Kak Devi? Nah, seperti yang tadi dijawab sama Bang Dava, untuk minimal teman-teman bisa mendaftar itu di semester 3 ataupun sudah menempuh 40 SKS selama perkuliahan gitu. Jadi kayak ketika teman-teman udah selesai dalam 40 SKS, jadi itu teman-teman udah bisa gitu daftar untuk beasiswa Bank Indonesia ini. Intinya minimal udah semester 3 atau 40 SKS gitu. Ya, Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, ini juga lumayan banyak juga ditanyain. Beasiswa Bank Indonesia ini cuman untuk keluarga kurang mampu atau gimana nih? Boleh Bang Dava menjelaskan? Siap, terima kasih izin menjawab. Jadi memang di dalam perjanjian kerjasama antara kampus dan juga Bank Indonesia itu memang ditekankan atau diutamakan kepada teman-teman yang kurang mampu dan juga berprestasi. Ingat ya, kurang mampu dan juga berprestasi. Nah, kan tapi kalau ditanya apakah itu benar-benar valid ataupun apakah itu benar-benar harus teman-teman yang kurang mampu, nah sebenarnya tidak. Itu kembali lagi kepada kampusnya masing-masing. Akan tetapi memang lebih diutamakan kepada mahasiswa-mahasiswi atau pelajar yang kurang mampu. Nah, kan, tapi tetap ya fokusnya itu kepada prestasi, ya, kepada prestasi teman-teman, kepada prestasi dari mahasiswa tersebut. Bagaimana selama perjalanan semester 1 semester 3 itu ibaratnya mempertahankan nilai dari pendidikan mereka masing-masing seperti itu. Itu sih. Jadi prestasi akademik dan juga non akademik. Ya. Benar. Oke, selanjutnya ini adalah berapa sih jangka waktu kita sebagai calon penerima beasiswa ini dapat menerima beasiswa Bank Indonesia? Mungkin Kak Devi boleh menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau untuk teman-teman yang menanyakan berapa lama atau berapa kali sih kita bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini? Nah, untuk jangka waktunya itu teman-teman bisa menerima beasiswa Bank Indonesia sebanyak 4 semester. 4 semester. Jadi teman-teman selama 4 semester itu akan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia gitu. Oh, gitu. Ya lumayan lah ya 4 semester dapat beasiswa dari Bank Indonesia gitu. Iya. Jadi bukan yang dari semester 3 bakal langsung sampai lulus gitu ya Kak ya. Jadi hanya 4 semester aja gitu ya. Hanya 4 semester. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Ada berapa tahapan sih dalam seleksi beasiswa Bank Indonesia itu? Mungkin Bang Dava boleh menjelaskan? Siap. Terkait tahapan dalam mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia pastinya ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Nah, salah satunya itu pastinya terkait administrasi, yang mana syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yang tadi bakalan di-share di IG, baik itu IG Bank Indonesia Kalbar ataupun GNB Kalbar, itu memang harus disiapkan. Baik itu seperti transkrip nilai,
terus juga motivation letter, apapun itulah nanti teman-teman bisa lihat sendiri kesyarat dan ketentuannya di IG. Nah, setelah itu, setelah administrasi itu dari Bank Indonesia itu juga memberikan memberikan hak lah kepada kampusnya masing-masing untuk memberikan satu tahapan khusus, itu semua ketentuannya sesuai dengan ketentuan dari kampus masing-masing. Nah, setelah itu, setelah masuk di dalam tahap administrasi, terus juga dari mungkin entah wawancara internal kampus, nah itu akan dilanjutkan kepada wawancara dari pihak Bank Indonesia. Nah, terkait ya tentang apapun lah yang akan ditanya tentang pastinya tentang Bank Indonesia lah ya, seperti itu. Nah, setelah itu barulah akan diumumkan kepada teman-teman yang mungkin dapat menerima beasiswa Bank Indonesia. Itu sih. Itu. Jadi secara gambaran umumnya memiliki 3 tahap ya Bang Iya, ya? benar-benar. Tahapan pertama itu tahap administrasi, tahap kedua itu seleksi dari kampus iya, ya Bang benar, ya? ya. Lalu yang ketiga baru wawancara dari Bank Indonesia langsung. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Devi ya, sebagai Kakak Devi ini sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia juga. Nah, setelah dapat beasiswa nih Kak, kita sebagai awardee, apa sih kewajiban yang harus kita penuhi kepada Bank Indonesia? Oke, mungkin Kak Devi boleh menjawab. Nah, untuk teman-teman ketika sudah dinyatakan menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, tentunya teman-teman harus menjalankan kewajibannya ketika udah mendapatkan haknya. Nah, salah satu kewajiban yang sangat penting ketika menjadi penerima itu, yaitu teman-teman akan tergabung di komunitas Generasi Baru Indonesia. Nah, itu komunitas apa sih Kak? Itu komunitas bagi seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia di wilayahnya gitu. Jadi kayak teman-teman juga akan mendapatkan banyak sekali ilmu ketika sudah bergabung di Generasi Baru Indonesia tersebut. Ya, balik lagi bahwa tujuan awalnya dari beasiswa Bank Indonesia ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dari para mahasiswa, dan juga GNB ini dibuat sebagai wadah lah ya, sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk mengembangkan dirinya, baik itu hard skillnya atau soft skillnya. Nah, jadi di dalam komunitas inilah teman-teman bisa berkembang, bertemu dengan kampus-kampus lain, bertemu dengan prodi atau fakultas lain. Nah, sehingga perjalanan pendidikannya tidak hanya di ruang lingkup kampus saja atau prodi saja kan, tapi bisa bertemu dengan teman-teman lainnya. Seperti itu. Dan juga nih Kak, kenapa sih harus ada Genbi gitu? Karena menurut salah satu tujuan dari Genbi itu yaitu menjadi frontliners gitu. Jadi bagi penerima beasiswa Bank Indonesia itu tentu akan menjadi penyambung lidah gitu bagi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mungkin belum masyarakat banyak ketahui. Oh Seperti iya. Itu sih. Oke, mungkin pertanyaannya itu aja ya. Tapi untuk kakak abang nih, apa sih tips and trick buat bisa keterima beasiswa gitu ya? Oke, kalau untuk tips and trick ya pastinya teman-teman harus lolos dulu lah ya untuk administrasinya. Jadi syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya itu memang harus dipenuhi sehingga teman-teman bisa melanjuti ke tahap selanjutnya ke wawancara dan lain-lain. Nah, untuk tips and tricknya pastinya teman-teman harus diri belajar terkait Bank Indonesia, kebijakan-kebijakannya, bahkan tidak lupa pula teman-teman harus mengetahui tentang sebenarnya itu apa sih gitu kan. Nah, itu sih, dan juga yang terakhir pastinya doa orang tua. Bener kan, pastinya doa orang tua. Iya, paling penting banget. Kak Devi ada nggak pesan buat teman-teman yang mau mencalonkan diri nih jadi penerima beasiswa Bank Indonesia? Mungkin kalau dari kakak ya, karena udah disebutin semua nih sama Bang Dava, banyak nih pengetahuan dan wawasan tentang Bank Indonesia, tentang kebijakannya, maupun teman-teman boleh nih cari tahu dikit-dikit tentang apa sih itu Genbi, apa aja sih itu kegiatan Genbi gitu. Jadi tuh kayak teman-teman selain juga harus memastikan diri, jangan lupa jaga kesehatan ya, karena ini juga banyak gitu kayak tahapannya. Jadi sayang banget kalau teman-teman ketika udah dinyatakan lolos wawancara, teman-teman nggak bisa hadir karena sakit gitu kan. Jadi mungkin 2 itu aja sih yang paling penting untuk teman-teman persiapkan dari sekarang. Ya, siap. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman dan juga menambah insight baru terkait beasiswa Bank Indonesia tahun 2024. Dan terima kasih juga kepada 2 narasumber kita hari ini yang bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Rupiah. Stay tune untuk konten-konten Bank Indonesia selanjutnya ya. Bye. Bye.